Panas yuk. Sedang begini. Tukar ya. Sini dapat. Yang ini tidak. Agak ke sini sedikit apa? Oh. Oke. Oke, mari. Oke, teman-teman semuanya mau ngopi? Datang ke Kumbi. Pas ketemu? Kumbi dulu. Wah. Oh. Wah. Oke. Halo, saya Niki. Saya Joshua. Kami dari Kumbi Coffee Roasters. Nah, kali ini kami akan membawa kalian melihat-lihat tempat kami. Di Kumbi ini kita ngapain saja. Nah, untuk sesi pertama akan dibawa oleh kakak Joshua. dan sesi kedua akan dibawa oleh kakak Niki. Oke, mari. Oke teman-teman, mari kita bisa lihat di dalam. Oke teman-teman, selamat datang. Di sini adalah kopi Kumbi. Nah di sini kita punya stok kopi. Jadi stok kopinya itu ada Kurima, ada Tangma. Di sini juga ada proses full wash dan proses semi wash dan honey. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pesan kopi bisa datang ke Kumbi. Di sini ada yang tadi saya sudah bilang, ada Kurima, Tangma, dan ada beberapa proses. Jadi teman-teman kalau mau pesan beans bisa datang ke sini. Dan juga teman-teman kalau ada mau belajar kopi, mau belajar dengan kita di sini, teman-teman juga bisa datang. Dan juga di sini ada buku-buku, koleksi-koleksi dari kopi juga. Jadi teman-teman bisa datang, kalau mau belajar bisa datang. Oke teman-teman, sekarang kita bisa masuk langsung ke kita akan seduh kopi. Nah di sini saya akan seduh kopi pakai server. Gelas server. Oh, gelas server. Jadi gelas server pakai ini. Oke. Ini yang di Kumbi punya. Dari Kumbi punya. Oke, nah drippernya kita pakai SD1 Suprema, koleksi dripper. Jadi di sini ada banyak, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, di sini kita akan pakai suhu 93. Oke teman-teman, di sini kita punya kopi dari Kurima dan juga Tangma, dan satu lagi dari Toraja. Ini dari kopi tinggi, ini dari Space Roasted. Oke, jadi sekarang kita akan buat dari kopi Kurima. Oke, Kurima proses semi wash. Oke teman-teman, sebelum kita seduh kopi, di sini juga kita akan pakai paper filter. Jadi setelah kita nah, cara lipatnya begini. Oke, setelah kita lipat, habis itu taruh di dalam dripper. Oke. Ini dia punya nama adalah negosiator. Jadi kita bisa taruh di dalam, gunanya untuk ratakan paper di dalam. Ya. Oke, di sini juga kita akan pakai kopi 16 gram kopi. Oke, kita tuangkan. Kita semprot ini air minum agar ini kopinya tidak lengket di Grinder. grinder. Ya. Karena pas digiling toh
pakai grinder. Oke, teman-teman, di sini kita pakai grinder, hand grinder. Ya. Jadi di sini juga saya akan ukur grain size. Kita putar kasih 0. Habis itu kita akan habis itu kita akan ulang hitung dari 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan pakai 12 klik. Ukuran grain size-nya medium to fine. Oke teman-teman, habis itu kita akan kasih turun kopi di dalam hand grinder. Oke, habis itu kita putar sampai Oke, sebelum itu kita akan basahi paper filter. Supaya kita kasih keluar debu-debu yang ada di dalam dripper. Oke, setelah itu kita kasih turun kopi. Oke teman-teman, habis itu kita akan tuangkan air puringan pertama. Puringan pertama kita kasih turun sampai 40 mili air. Habis itu puringan kedua kita tunggu sampai menit ke 45 detik. Puringan pertama untuk blooming. Ya. Oke, kita kasih turun ke puringan yang kedua. Oke, puringan kedua menit yang ke-45 itu airnya 160. Nah, puringan yang ketiga menit ke 130 240. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa kumbi.
Oke, kita minum kopi dulu, teman-teman. Kita minum kopi sebelum kita lanjut di sesi berikut. Terima kasih Kakak Joshua sudah buatkan kopi. Kopi Kurima dari Bapak sendiri. Oke teman-teman, saya udah selesai minum kopi saya yang dibuat oleh Kakak Joshua. Nah sekarang saya akan membawa teman-teman semua keliling lagi di tempat ini. Kita lihat akan ada apa lagi yang ada di sini. Meja ini sebenarnya adalah meja QC. Cuman karena saya dengan tim, mereka ada habis sortir, barang-barangnya kita belum rapikan lagi, tapi kita taruh di sini. Kita melakukan cupping di sini setelah roasting, kita diamkan beberapa hari dan kemudian kita cupping, kita untuk mengecek kualitas beansnya apakah masih sama, kualitas bagus, atau apakah di panen-panen berikut ini apakah akan ada perbedaan rasa. Karena biasanya contoh misalnya proses keluas saja, misalnya ada perendaman 2 hari, tiba-tiba mungkin petani ada tambah 3 atau 4 hari, itu akan berdampak di rasa. Nah, itulah gunanya kita melakukan proses cupping di sini. Nah di sini juga kita melakukan proses labeling. Nah ini adalah label-label. Dan juga saya melakukan proses packaging juga di sini. Oke. Ini adalah stok beans sementara saya. Nah, dimana beans ini saya simpan dulu sekitar 3 bulan, 6 bulan, kemudian akan saya packing atau saya akan roasting untuk dijadikan kopi pack untuk dikirim ke teman-teman yang membutuhkan kopi. Oke. Nah, ini adalah mesin roasting saya. Di sini pakai mesin roasting merek Kalba dari Jember, Malang. Mesin ini berkapasitas 3,5 kilo dan kita tidak menggunakannya semua ya. Kita sekitar 70% saja yang kita gunakan dari kapasitas aslinya. Karena kalau terlalu penuh juga akan berdampak di rasa di proses roasting. Nah, jadi buat teman-teman di Wamena, buat teman-teman yang memerlukan jasa roasting, kita lumayan murah untuk di Wamena sini. Kalian bisa mendapatkan harga murah kalau kalian tahu tempat kami dari video ini. Kalian akan mendapatkan harga khusus. Oke, dan juga biasanya kan kalau untuk harga-harga roasting, biasanya di kota dengan mesin-mesin di kota itu kan biasa mereka mengikuti juga harga gas ya, biasanya sekitar 50.000 per kilo, which is dimana harga gas 12 kilo itu sekitar 400-an atau 500-an untuk harga isi ulang. Nah kalau kita di Papua Pegunungan, kita di Wamena, harga gas itu isi ulang saja untuk 12 kilo itu sekitar 800-an. Pernah juga di bulan Maret kemarin tahun 2024 ini itu menginjak harga gas 12 kilo itu sempat sampai 1,6 juta isi ulang. Nah, tapi sudah turun karena barang sudah mulai lancar. Itu kemarin terjadi karena kelangkaan gas. Nah, kita kalau di luar 50.000 per kilo, kami di sini sesuaikan dengan harga gas di sini kami sekitar 85 sampai 90.000 per kilo. Nah, itu tergantung dari kondisi harga gas yang ada di sini. Karena kita tahu bahwa gas itu tidak murah ya di sini, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kami mengikuti harga pasar yang ada di sini. Jadi harganya memang naik turun. Dan minimal roasting di kami adalah 2 kilo. Kalau teman-teman roasting di kami juga menyediakan jasa sampling, di mana teman-teman bisa menggunakan mesin Ling. Ling ini adalah sample roaster dari Nucleus Coffee Tools. Nah, di Ling ini kita bisa mengetahui potensi maksimal dari kopi-kopi yang teman-teman punya. Jadi sebelum kita roasting, kita perlu mengetahui secara sedikit potensi maksimalnya. Karena terkadang kalau kita roasting 1 kilo, 2 kilo misalnya hasilnya kurang memuaskan, nah kita ada bayangan dengan 100 gram, kita coba percobaan 100 gram, itu kita coba dulu, dimana 100 gram ini nanti kita cupping lagi, oh ini ada potensinya ini bagus nih, kurang lebih rasanya akan seperti ini. Nah inilah yang akan jadi acuan untuk di mesin roasting kapasitas besar nanti. Kita
coba pakai wing ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya akan menyiapkan beansnya dulu ya. Nah teman-teman, di sini saya ada oleh-oleh sedikit. Saya kemarin baru dari melihat membawa beans dari sana, ada beans dari Uyuneri. Kemudian saya juga ada beans dari teman saya, Kakak Bastian. Dia membawakan saya beans Dimba. Dari daerah Dimba, saya kurang tahu di mana di sini karena memang kita di sini distriknya banyak sekali ya, jadi memang banyak tempat dan tiap tempat itu tiap distrik memiliki rasa yang berbeda-beda gitu. Jadi dua-dua ini kita akan roasting. Kita lihat potensi rasa yang dimiliki dari kedua beans ini. Ini adalah Dimba. Ini sudah disortir ukurannya 6. Nah, kita ada moisture meter. Nah, moisture meter ini berguna untuk mengecek kadar air yang ada di dalam biji kopi. Nah, kenapa kita perlu ini? Supaya kita bisa tahu apakah kopinya ini sudah siap sangrai atau belum. Karena terkadang kalau kita misalnya kopinya basah, tidak bisa kita roasting. Kita harus jemur lagi. Ini adalah Dimba. Nah, ini adalah coffee test. Ada grain, ada menu, ada tes. Nah ini ada coffee beans. Nah ini kita melakukan tes dulu. Oke. Nah dia lumayan terlalu kering. Dia 5,1%. Tapi sekali lagi ini adalah moisture meter yang lumayan murah. Jadi moisture meter yang bagus, yang di harga mungkin 7 jutaan, 10 jutaan itu mungkin lebih bagus, lebih detail, lebih pasti gitu. Ini karena mesinnya murah, jadi terkadang bagus, terkadang kurang bagus gitu. Jadi kurang pasti angkanya. Jadi angka yang 5,1 ini menurut saya adalah belum pasti juga, dia terlalu kering. Karena kelihatan kalau dari saya juga nih masih sedikit lumayan kering-kering basah begitu. Kapasitas lem itu di 100 gram. Jadi kalau mau roasting itu batas bawahnya itu adalah 50 gram. Batas atas adalah 100 gram. Nah ini saya ambil 100 gram ya. Ya kita coba dulu kadar airnya. Kita masukkan beansnya. Sampai yang jarum emas ini dia tertutupi. Oke. Nah ini kenapa dia punya kulit ari masih banyak ya, ini karena memang petani di sana masih manual sekali ya, mereka satu-satu mereka kupas pakai tangan. Ini proses semi wash ya, ketika mereka udah selesai menjemur, udah jadi kulit kering, gabah kering, nah itu mereka rame-rame di ruang tamu mereka kupas satu-satu pakai tangan. Jadi dengan cara seperti ini otomatis kita masih belum tahu kan tingkat kekeringan di sana, makanya kulit arinya ini memang lumayan sangat banyak gitu. Kita lihat kadar airnya berapa. Nah ini 6,4%. Oke. Nah 6,4% ini berarti masih di bawah 12%. Jadi ini kita udah siap roasting ya teman-teman. Nah, jadi gunanya alat ini adalah kita juga bisa tahu apakah beansnya sudah siap roasting atau belum. Karena terkadang ketika basah kita roasting itu akan menimbulkan rasa-rasa rumput pada kopi, rasa-rasa yang earthy. Jadi rasa-rasanya itu kurang mengenakan gitu. Jadi teman-teman yang ingin melakukan jasa roasting di kami, melakukan cek moisture meter itu free. Nah di sini itu sebenarnya Kumbi itu adalah pelengkap dari pintu biru hostel. Tapi karena ya nanggung lah ya, alat-alat udah banyak, jadi gunanya saya juga kasih harga yang di bawah, di murah ini. Kenapa? Karena memang teman-teman banyak yang ingin punya coffee shop, anak-anak petani yang ingin istilahnya ingin mandiri, diharapkan mereka ini bisa berdiri sendiri gitu. Jadi komunitas-komunitas kopi baru ini di sini juga mereka bisa belajar tentang kopi gitu. Mereka tahu tentang dunia specialty coffee yang sekarang berkembang karena kita kurang ilmu di sini. Saya lumayan serius di sini, belajar juga dari teman-teman di YouTube
influencer, Instagram influencer. Nah itu banyak pengetahuan dari mereka dan juga dari luar-luar, dari kayak Sasa Sesti, James Hoffman. Jadi dengan dapat materi-materi itu, saya di sini mengembangkan tempat yang dimana seperti Coffee Lab. Nah, jadi saya punya kecintaan dimana melihat teman-teman itu yang lahir besar di sini tuh mereka jadi coffeepreneur. Artinya dimana mereka jadi pengusaha kopi, mereka punya brand sendiri. Dengan adanya tempat ini itu bisa sebagai pelayanan saya, sumbangsi saya kepada anak-anak muda di sini yang ingin terjun di dunia kopi. Ya. Oke. Oke, kita nyalakan dulu. Kita input datanya. Ini Profile Packs, itu kita filter ya. Ini filter, tekan filter. Kemudian di sini adalah filter A, ini filter D. Jadi kita ganti ke D. Oke, chambernya udah dipasang, kita klik. Oh ini, atur suhunya ini kan 200,5 ya. Nah ini 204,5, kita turun terus, turun. Nah 200,5 sama ya, 200,5. Kemudian filter D, oke, lanjut. Oke, ini adalah development range, which is developmentnya ini adalah 8 sampai 10%. Saya biasa mengambil batas atas, jadi saya ambil 10%. Oke. Nah, developmentnya adalah 10%. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, tadi kita sudah timbang. Di timbangan tadi itu beratnya itu adalah 99 gram. Nah, ini kita pastikan lagi 99 gram. Dan setelah itu kita tekan. Ini adalah proses sampling roasting. Untuk sampel roastingnya ini saya juga menyediakan jasanya. Kalau dengan paket roasting teman-teman punya tips kita mau roasting bisa juga, itu udah free ya untuk jasa sampel roasting ini. Nah sambil menunggu ini selesai, kita lanjut, kita akan cek untuk beans Wuyuneri. Nah, Wuyuneri ini adalah salah satu distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Saya dapat kopi dari sana, itu ketinggiannya kurang lebih 2197 ya, atau 2200-an, 2200 mdpl menurut Google. Kemudian kita cek. Oke, pas 100 gram teman-teman, kita cek density-nya lagi. Dan 67,4. Nah, ini adalah AI-nya, hasilnya. Nah, pengaturan ini yang akan kita terapkan nanti di mesin ini. Harun, bagaimana kita bisa? Ngevlog lagi. Ya, jadi teman-teman ini udah mulai first crack ya, udah mulai meletup. Ini adalah
adalah proses cooling down, di mana udah selesai roasting, jadi proses pendinginan. Nah, ketika beans sampling ini udah selesai di roasting, maka kita sudah bisa langsung mencobanya. Nah, inilah salah satu kelebihan fitur dari mesin Link Coffee Roaster ini. Itu adalah RTD atau ready to drink, artinya siap untuk diseduh. Oke, ini sudah selesai. Karena saya ambil development batas atasnya 10%, jadinya dia lumayan. Tapi jangan tertipu dengan color ya, karena ini akan sangat-sangat. Dan ini uniknya beansnya dari Dimba ini, dia beansnya kecil-kecil. Semoga ada orang dari distrik Dimba ya yang menonton video ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah Buyu Neri 100 gram. Ini adalah sampling yang kedua. Kumbi. Tunggu. Nah, jadi teman-teman kalau mau kumbi, kasih tangan bagaimana? Saya begini. Nah. Oke, bunyi toh. Nah, satu kali lagi. Kurang bunyi. Itu salam khas terutama suku Lani Dani. Dia orang lembah, tidak ada kumbi. Tapi biasa juga karena teman-teman semua orang gunung Lani. Jadi kalau ketemu kita selalu bilang kumbi. Panas sekali deh. Kakak Joshua bikin filter. Jadi teman-teman semua, kita udah diseduhkan kopi sama kakak Joshua. Jadi kita minum dulu ya. Ini yang saya minum, ini kopi beans dari Dimba. Ini kita bukan ngomong informasi, kita hanya minum kopi saja. Yang saya minum adalah kopi dari Dimba, dan di kakak Joshua adalah kopi dari Buyu Neri. Sekali lagi, di kopi itu tidak ada yang salah dan benar dalam hidup. Tapi tentu saja ada cara yang lebih baik, cara yang bisa membuat lebih enak. Nah, kami mau tutup sampai di sini saja. So kali ini mau ngopi, datang ke Kumbi. Pas ketemu, Kumbi dulu. Saya Niki, Saya Joshua. kami dari Kumbi Coffee Roasters. Oke, sampai jumpa di vlog berikut. Dadah.